Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada hari ini bersama-sama kita berkumpul memperingati hari lahir daripada Nahdlatul Watan yang ke-78 sekaligus haul dari guru besar kita Syekh Zainuddin bin Abdul Majid. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat beliau dan Allah ta'ala memberikan keberkahan kepada kita sekalian, wabil khusus kepada segenap keluarga besar beliau, akhina Kiai Haji Zainul Majdi, dan juga ibunda beliau, dan segenap para ulama, para asatidah, para tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, para muslimin muslimat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan keberkahan kepada kita sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di mana kita berkumpul pada hari ini dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim, yang penuh rahmat, penuh kasih sayang kepada hambanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang beruntung sebagai orang-orang yang penyayang, penuh kasih sayang dan penuh rahmat. Dan tidak dicabut rahmat tersebut illa min syagi, kecuali dari orang-orang yang sial, yang celaka, orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam api neraka. Karenanya mengasihi satu sama lain diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam hadis Al-Musalsal bil Awaliyah, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Di dalam hadis Al-Musalsal bil Awaliyah, yang merupakan selalu dibawakan oleh para guru-guru kita, masyayikhuna al-muhaddithun, termasuk juga Syekh Zainuddin bin Abdul Majid, yang mana menyampaikan hadis yang pertama yang mereka dengar dari guru mereka dan didengar oleh guru mereka dari gurunya lagi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah hadis yang berbunyi, orang yang pengasih, yang penyayang antara sesama disayang oleh Rahman subhanahu wa ta'ala. Sayangi makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, maka Allah Ta'ala akan sayang kepada kalian, dan dijadikan makhluk-makhluk yang ada di langit juga sayang dan perhatian kepada kita sekalian. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan rahmatnya itu 100 bagian, dan Allah Ta'ala jadikan 1 bagian di bumi, di dunia ini. Dengan 1 bagian tersebut manusia saling mengasihi, saling menyayangi, seorang ibu sayang kepada anaknya, dan seterusnya. Dan Allah Ta'ala sembunyikan yang 99 untuk besok di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bagian yang besar kepada kita dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala yallah binadrah minal aini rahimah tudawi kulla ma bina min amradin sagimah. Saudara-saudara sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang demikian luas, dan dijadikan pintunya tersebut adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang difirmankan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmah lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan semata-mata rahmat bagi alam semesta ini. Dan rahmat yang dibawa oleh Rasulullah, beliau adalah seseorang yang sangat pengasih, sangat penyayang, sehingga Allah yang maha pengasih dan maha penyayang menamakan Nabi Muhammad Ar-Raufur Rahim, yang penuh kelembutan, yang penuh kasih sayang antara sesama. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmat kepada kaum mukminin, pengasih kepada semua manusia. Sehingga pernah satu kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada satu jenazah non-muslim lewat di hadapan Nabi Muhammad, Nabi sedang duduk bersama sahabat, maka tiba-tiba Nabi berdiri menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat berkata,
Mungkin Rasulullah nggak tahu kalau jenazah ini adalah jenazah non-muslim. Dikasih tahu, ya Rasulullah, ini jenazah Yahudi, ada apa engkau tangisi? Maka Nabi Muhammad mengatakan, saya menangis sebab nafsun tafallatat min yadi ilan nar. Ini adalah, saya menangis karena ini adalah sebuah jiwa yang lolos, yang gagal saya selamatkan dengan tangan saya hingga luput masuk ke dalam api neraka. Kalau bisa saya selamatkan, akan saya selamatkan. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang pemuda Yahudi yang bekerja membantu di rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehari-hari. Saat itu anak tersebut sakit, dijenguk oleh Nabi Muhammad ke rumahnya. Nabi melihat ini orang udah sakit keras, nggak ada harapan untuk hidup lagi. Maka Nabi bersabda, wahai pemuda, ucapkan la ilaha illallah, aku menjadi saksi besok akan keislamanmu di hari kiamat. Maka si anak tersebut minta pendapat dari ayahnya. Dia melihat ke arah ayahnya, minta persetujuan. Dan ayahnya berkata, ya waladi, ati' Abul Qasim. Wahai putraku, taati Abul Qasim. Maka langsung anak tersebut, yang memang sudah ada kecondongan kepada Islam, masuk ke dalam agama Islam. Keluar daripada rumah tersebut, anak itu sudah meninggal dunia. Nabi Muhammad keluar dari rumahnya dalam keadaan bahagia dan bergembira. Alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkan anak tersebut ke dalam surga dengan berkat aku, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmat dan kasih sayang tersebut ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada semua manusia. Dikarenakan dorongan rahmat dan kasih sayang yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, yang diberikan Allah dalam hati Nabi Muhammad, sehingga beliau mau selama 13 tahun berdakwah di hadapan orang-orang musyrikin, mengajak mereka ke dalam agama Islam ini. Berdakwah, padahal Nabi diganggu, disusahkan, dipersulit, diteror. Namun Rasulullah melalui itu semua. Karena apa? Karena dorongan rahmat dan kasih sayang, kesihan terhadap umatnya. Mau menyelamatkan semua manusia selamat dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bukan hanya terhadap mereka, bahkan rahmat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kasih sayangnya kepada tukang maksiat pun juga, orang yang bermaksiat pun juga, Rasul masih mencari peluang untuk menyelamatkan mereka. Sehingga disebutkan dengan segala ketegasan Rasulullah di dalam agama Islam ini, namun juga ketegasan yang dibarengi oleh kasih sayang dan rahmat. Itu disebutkan bahwasanya ada satu sahabat, dia minum minuman keras, kemudian ketahuan dihukum. Udah dihukum, dikiranya tobat, masih minum minuman keras lagi, dihukum lagi, sampai akhirnya berkali-kali terulang. Kemudian satu sahabat yang lain berkata di hadapan Rasulullah ketika ini orang dihukum, ya Rasulullah, ini orang memang terlaknat, terkutuk, berkali-kali dihukum, tapi masih tetap dia minum minuman keras. Maka Nabi Muhammad menegur, memang dia salah minum minuman keras, tapi engkau tidak boleh melaknat dia. Tahu gak? Dia memang tukang maksiat, dikalahkan oleh hawa nafsunya, tapi di dalam hati kecilnya masih ada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang yang tadinya tukang maksiat, minum minuman keras, dengar pembelaan dari Nabi Muhammad, langsung dia terharu, dia menangis. Mulai saat itu dia bertaubat, enggak lagi minum minuman keras tersebut. Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahmat tersebut diwariskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat beliau, para ulama yang merupakan para pewaris nabi-nabi. Itu disebutkan bahwa saya di antara rahmat mereka Imam Hasan bin Salih Al-Bahar. Itu ketika dia melewati sekelompok orang bermaksiat, itu orang majlis bilang, ya Imam, sumpahin tuh orang-orang, kita hadir majlis mereka malah maksiat, sumpahin biar mereka hancur celaka. Maka apa jawab beliau? Dia angkat tangannya ke langit, doa kepada Allah Ta'ala, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Ya Allah, saya doa sebagaimana tuh mereka lagi berpesta fora dalam kemaksiatan, engkau gembirakan mereka di dunia, saya minta satu, gembirakan juga mereka di akhirat. Dan tidak ada kegembiraan di akhirat kecuali ngikut jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu juga Allah Ta'ala tanamkan di dalam hati mereka keinginan untuk bertaubat, dan semuanya bertaubat kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkat rahmat dan kasih sayang tersebut. Rahmat dan kasih sayang tersebut itulah yang mendorong mereka untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengajak manusia
mengikuti jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini adalah salah seorang daripada rekan Al-Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan. Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan ini merupakan salah seorang guru dari gurunya Syekh Zainuddin bin Abdul Majid. Itu beliau Al-Imam Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang merupakan rekan daripada Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan. Beliau ini mufti Hijaz, mufti di Mekah dan Madinah. Itu disebutkan dahulu ketika beliau berdakwah, itu seringkali dia ajak murid-muridnya. Murid-muridnya udah tukang ngaji, ulama semuanya, hafal Quran, hafal hadis, tapi diajak berdakwah. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke kelompok para petani, melihat mereka di ladang. Dia bilang, ayo sini, hadir majelis, saya ajarkan cara sholat, saya ajarkan cara wudhu, saya ajarkan cara bersuci, hukum-hukum Islam saya ajarkan. Mereka bilang, kita ada kesibukan mengerjakan ladang kita, jangan khawatir, ladang kalian nanti murid-murid saya yang kerjain, kamu sini istirahat sambil saya ajarkan ilmu agama. Lihat dakwah mereka yang penuh kelembutan, yang penuh strategi, yang penuh rahmat antara sesama, radhiyallahu anhum ajma'in. Rahmat tersebut diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dimiliki oleh setiap muslim, termasuk juga para pemimpin, para umara, termasuk juga para hartawan, sehingga diajar para hartawan untuk saling berbagi. Ada zakat, ada sedekah, ada infak, saling berbagi antara manusia sama manusia satu sama lain. Sehingga diperintahkan at'imut ta'am, silul arham, kasih orang makan. Diperintahkan kita untuk bersedekah, untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para hartawan-hartawan terdahulu, banyak di antara mereka yang bersedekah, sedekahnya luar biasa, di mana ketika mereka bersedekah mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ti 'ata'a man la yakhshal faqr, memberikan pemberian dari orang yang enggak takut miskin. Dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu biasanya tuh ada membaca kitab Maulid, namanya Maulid Simtud Durar, yang dikarang oleh Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau ini, Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang daripada Maulid Simtud Durar. Itu diriwayatkan bahwasanya dahulu di negerinya, di kota Seoul, pernah terjadi musim kemarau panjang, paceklik. Orang mau makan susah. Itu dia berinfak kepada satu kota, seluruh penduduk kota, itu dia tanggung nafkah mereka selama 3 bulan berturut-turut. 3 bulan berturut-turut penduduk kota semuanya dia yang tanggung. Wal Imam Abdullah bin Syekh Al-Aidarus disebutkan, dia bilang, kalau ada tamu yang datang ke kota saya yang tanggung nafkahnya, jaminan, saya yang jamin nafkahnya. Lapor sama saya yang jamin nafkahnya. Antara 1 sampai 1000 saya tanggung sendiri per hari. Tapi kalau udah lebih dari 1000, ayo dah, ada yang mau bantuin boleh, kita bagi-bagi sama-sama. Tapi kalau 1 sampai 1000 per hari, saya tanggung sendiri. Sampai begitu kedermawanan beliau. Berinfak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan di dalam hadis qudsi bahwasanya Allah Ta'ala menyatakan, ya bena Adam, unfig alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah engkau, aku akan memberikan infak kepadamu, aku kembalikan daripada hartamu tersebut dengan jumlah yang berlipat ganda. Kemudian juga di antara rahmat tersebut yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada semua hamba-hambanya, seluruh kaum muslimin, kaum mukminin, termasuk juga para umara. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin dunia di masanya, di zamannya, telah menaklukkan Jaziratul Arab, itu disebutkan bahwasanya beliau pun juga ada seorang ibu-ibu tua datang kepada Rasulullah. Rasul berdiri menunggu apa hajatnya, apa keperluannya, apa kebutuhannya ditunaikan. Berdiri sampai selesai puas urusannya, jalan, kemudian baru Rasulullah melakukan kesibukan beliau. Bahkan tidak segan-segannya seorang anak kecil untuk memegang tangan Rasulullah, meminta bantuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dilayani oleh Nabi Muhammad. Sehingga sifatnya beliau sebagaimana disebutkan di dalam Syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa Abu Syafiq Ar-Rahim lil yatim wal armalah. Beliau adalah bagaikan bapak
yang penuh kasih sayang, terutama kepada anak-anak yatim, kepada janda-janda yang lemah, kepada fakir miskin. Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau beliau dipanggil oleh orang miskin, dia jawab dengan sigap, tidak memilih siapa yang manggil saya, siapa yang ingin berjumpa dengan saya, siapa yang ingin ketemu dengan saya. Dia permudah kepada semua orang. Dan inilah contoh pemimpin ideal. Tatkala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau diangkat menjadi khalifah, dipilih oleh para kaum muslimin, dan beliau dibaiat, maka para tetangga beliau di lingkungannya, itu beliau ketika keluar dari rumah mendengar tangisan seorang anak kecil di lingkungannya berkata kepada ibunya, wahai ibuku, dulu biasanya Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq, dia yang memerah susu buat kita, dia yang sediakan air minum buat lingkungan. Ada tugas untuk lingkungan yang ditangani sendiri oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang dia udah sibuk, udah jadi khalifah, udah jadi Amirul Mukminin, terus siapa yang menyediakan minum buat kita? Maka Sayyidina Abu Bakar bilang, saya masih tetap akan lakukan tugas dan kebiasaan saya. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Dan diriwayatkan bahwasanya para pemimpin terdahulu di negeri Yaman, di Hadramaut sana, mereka berbangga, alhamdulillah, dengan rahmat Allah Ta'ala kami berbangga. Di negeri kami nggak ada 3 hal. Apa 3 hal tersebut? 1, di negeri kami tidak ada yang haram. 2, di negeri kami nggak ada maling, tidak ada pencuri. 3, di negeri kami tidak ada pengemis yang minta-minta. Artinya bagaimana? Nggak ada orang yang minta-minta, melainkan sebelum dia minta, kebutuhannya telah kami cukupi semuanya. Radhiyallahu anhum ajma'in. Wahakadha. Dan juga rahmat tersebut diperintahkan untuk dimiliki oleh setiap orang antara kita. Kita muslim dengan muslim dilarang untuk saling hasut, dilarang untuk saling iri, dilarang untuk saling mencaci, untuk saling memaki, tidak boleh. Sibabul muslim fusuk, sibabul mu'min fusuk, wa qitaluhu kufrun. Mencaci orang mukmin itu adalah suatu kefasikan, dosa. Apabila memerangi mereka, menghalalkan darah mereka, itu adalah suatu kekufuran. Waliyadzubillahi min dzalik. Kadang orang gara-gara beda pendapat udah rela mengkafirkan orang lain. Beda orientasi politik, dia rela mengkafirkan orang lain. Cuma gara-gara urusan dunia, dia mencaci, dia mengkafirkan, enggak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kullu muslim ala muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh. Tiap muslim dengan muslim yang lain itu darahnya haram, nggak boleh saling ditumpahkan, hartanya haram, nggak boleh kita curi, kita ambil, kehormatannya harus kita jaga dan harus kita hormati. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan pula di dalam hadis beliau bahwasanya man a'ana ala qatli muslimin walau bi syatri kalimah lagi Allah yaumal qiyamah wa maktub ala jabinih ayisun min rahmatillah. Barang siapa yang punya andil di dalam terbunuhnya satu orang muslim, walaupun bentuk andilnya dengan setengah kalimat, bukan satu kalimat, setengah kata bentuk andilnya, maka dia besok hari kiamat menghadap kepada Allah, di keningnya tertulis ini orang tidak ada harapan baginya dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. La yazalu rajul fi fushatin min dinih ma lam yusib daman haraman. Seorang mukmin senantiasa berada di dalam kelapangan Islam selama dia belum menumpahkan darah yang haram di dalam agama Islam ini. Kalau dia udah mengganggu darahnya orang lain, maka itu adalah hal yang berbahaya. Karena itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita hidup saling mencintai, saling mengasihi satu sama lain, terutama sesama muslim. Kita harus menghargai mereka, jangankan muslim, bahkan orang kafir pun juga nggak boleh sembarangan kita. Rasul mengatakan, man qatala zimmiyan lam yarah raihatal jannah. Disebutkan, barang siapa yang membunuh seorang kafir zimmi yang dilindungi dalam negara, barang siapa yang membunuh seorang kafir yang terlindungi dalam negara, maka orang ini, muslim ini, dia tidak akan mencium wanginya surga, dan wanginya surga tercium dari jarak 500 tahun perjalanan. Waliyadzubillah min dzalik. Ini orang yang celaka, orang yang binasa, yang gak bakalan masuk dalam surga. Karenanya marilah kita hidup saling mengasihi satu sama lain, dalam kedamaian, dalam cinta satu sama lain. Bawa kita dari majelis ini dalam keadaan membawa rahmat,
dan kasih sayang antara kita dengan sesama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian, dijadikan kita sebagai hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala tanamkan rahmat di dalam hati kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita minal maqbulin, minal a'idin wal faizin wal maqbulin min ibadihi salihin al mukhlisin al mukhlasin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarrudana min ba'dihi tafarrudan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Allahumma ihdina fi man hadayt wa 'afina fi man 'afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk fa innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man 'adayt. تبارك ربنا وتعالى ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.